Ya, digelar di tengah pandemi COVID-19, Pilkada serentak 2020 menghadapi risiko tinggi. Protokol kesehatan menjadi senjata paling ampuh untuk mencegah penularan dan munculnya klaster pilkada. Petugas KPPS di setiap TPS telah dibekali prosedur dan alat pelindung diri untuk melaksanakan tugas. Sementara para pemilih juga diharapkan patuh protokol dan selalu menerapkan 3M saat memberikan hak suaranya dalam pesta demokrasi tahun ini. Akbar Darmansyah dan Arya Satwiko adalah pemuda asal Kelurahan Mekarjaya, Depok, Jawa Barat. Keduanya merupakan karyawan swasta dan mahasiswa magister di salah satu universitas negeri di Indonesia yang rela membagi kesibukannya untuk menjadi petugas penyelenggara pemungutan suara dalam Pilkada Depok 2020. Meski telah 2 kali menjadi petugas PPS pada pemilu 2019 dan Pilkada 2015 lalu, Akbar mengakui Pilkada di tengah pandemi akan menghadapi situasi yang jauh berbeda. Partisipasi warga yang ingin menjadi petugas PPS minim karena sejumlah syarat yang ketat. Itu sih, jadi lebih selektif untuk memilih. Biasanya kan memang petugas-petugas seperti yang jadi petugas KPPS itu kan orang yang menjabat sebagai ketua RW, ketua RT mungkin. Kalau sekarang karena ada regulasi harus di bawah 50 tahun dan tidak memiliki balita ataupun bayi di rumah, jadi lebih selektif untuk memilih petugasnya. Sementara bagi Arya Satwiko yang baru pertama kali menjadi petugas PPS pada gelaran Pilkada Depok, menyadari bahwa anak muda harus berpartisipasi aktif dalam gelaran demokrasi. Meski upah didapatkan tak sebanding dengan rasa khawatir terpapar COVID-19. Kalau misalkan ya alasan logisnya ya karena emang nggak ada orang tua yang mumpuni lagi, karena di sini kan kebanyakan orang tuanya juga udah di atas 50 tahun ya. Mau nggak mau untuk anak-anak mudanya melakukan regenerasi menjadi panitia. Ketua KPUD Depok, Nana Sobarna mengakui bahwa pilkada kali ini menimbulkan sejumlah tantangan dalam merekrut 36.135 orang petugas PPS. Sehingga pada saat itu kami melakukan rekrutmen, pada saat batas waktu yang tidak ditentukan, kami belum memenuhi kuota, sehingga kami memperpanjang durasi waktu untuk rekrutmen, tapi kemudian setelah diperpanjang, alhamdulillah kami dapat memenuhi kuota ataupun jumlah yang memang kami butuhkan. Selain harus dalam kondisi fisik yang sehat, petugas PPS tak hanya mengawal pemungutan suara dalam pelaksanaan pilkada serentak, namun juga harus piawai dalam menggunakan sistem rekapitulasi elektronik atau Sirekap yang akan digunakan sebagai informasi awal masyarakat. Sementara itu di Tangerang Selatan, untuk memastikan keamanan para petugas KPPS, pendistribusian alat pelindung diri menjadi salah satu perhatian panitia penyelenggara pilkada. Kami dari KPU Kota Tangerang Selatan mensupervisi ya terkait dengan pendistribusian logistik, seluruh komisioner dan sekretaris serta para kasubag itu mensupervisi memegang satu kecamatan masing-masing. Artinya untuk memastikan jumlah logistik yang dikirim dari gudang KPU itu cukup dan pas di setiap kecamatan yang ada, serta nanti didistribusikan ke kelurahan-kelurahan atau PPS Kota Tangerang Selatan. Ketua PPK Pondok Aren Sumiati Ambar menjelaskan bahwa petugas yang nantinya mengenakan hazmat sudah menjalani pelatihan pada bulan November lalu. Petugas inilah yang akan bertugas memungut suara dari orang yang melakukan isolasi mandiri. Ya, petugas nanti akan menggunakan baju APD, kemudian nanti akan datang ke rumah mereka membawa surat suara didampingi oleh PTPS. PTPS itu petugas dari Panwaslu, kemudian dari 3 saksi pasangan calon nanti akan ikut di atas jam 1 di atas jam 12 sampai dengan jam 1, dia saat waktu senggang itu nanti akan dilakukan mendatangi mereka yang isolasi mandiri untuk melakukan pencoblosan supaya mereka tidak kehilangan hak pilih seperti itu. Menurut Ambar, dengan APD yang telah didistribusikan dengan baik dan lengkap dan penerapan protokol kesehatan yang ketat, pilkada di Kota Tangerang Selatan diharapkan akan berjalan lancar.
Pendistribusian APD untuk 36.000 orang anggota KPPS juga dilakukan ke 8.000 lebih TPS di Surabaya. Distribusi APD ini adalah syarat kelengkapan penyelenggaraan pemungutan suara pilkada serentak yang akan digelar di tengah pandemi. Jadi tentunya semua sudah kami siapkan dan semua sudah kami distribusikan ke tiap kecamatan dan nantinya secara berjenjang ke PPS dan KPPS. Salah satu ketua panitia pemilihan kecamatan PPK Wonokromo mengaku sudah menerima APD sejak 2 Desember lalu dan telah dibagikan ke sekitar 281 TPS. Semuanya sudah diterima, cuman kurang sarung tangan latek yang rencananya hari ini akan dikirim. Kalau sarung tangan latek itu sudah datang, maka sudah lengkap untuk APD per TPS. APD yang telah didistribusikan ke masing-masing TPS di Surabaya antara lain masker, pelindung wajah, ember, dan sabun cuci tangan, tisu, serta 1 botol disinfektan, serta sarung tangan, termogan, dan baju hazmat. Merujuk pada PKPU nomor 6 tahun 2020 pasal 72 ayat 1, KPU Kota Surabaya juga akan menerjunkan petugas pemungutan suara ke rumah sakit umum dan rumah sakit khusus COVID-19 termasuk ke pusat isolasi milik pemerintah Kota Surabaya. Komisioner KPU Kota Surabaya memastikan petugas sudah mendapatkan panduan sejak dilantik pada 23 November lalu lengkap dengan persiapan alat pelindung diri. Melayani pemilih yang isolasi, sakit, atau sakit di rumah sakit, maka petugas kami akan mendatangi mereka dalam pada pukul 12 sampai pukul 13 dengan membawa surat suara sesuai dengan kebutuhan. Nah, jika memang terdapat pasien yang kiranya tidak cukup dilayani hanya dengan 1 TPS, maka akan dilayani dengan beberapa TPS terdekat dari rumah sakit tersebut. Samsu Duha adalah salah satu petugas pemungut suara di TPS 014 Simo Mulyo. Ia akan menjadi salah satu petugas yang memungut suara warga yang sedang menjalankan isolasi. Samsu mengaku sudah mendapat bimbingan teknis dan meyakini APD yang dikenakannya mampu melindungi dirinya dari paparan COVID-19. Bapak asal memang kalau pakai ya seperti sesuai protokol kesehatan, pakai hazmat mungkin. Yang kita nggak tahu ya, pokok yang suhu badannya di atas 37 derajat aja pakai hazmat, apalagi yang diisolasi mungkin ya lebih dari itu, mungkin pakai kacamata apa gitu. Di Rumah Sakit Lapangan Khusus COVID-19 Indrapura, petugas pemungutan suara akan dikawal untuk masuk ke zona merah dan disiapkan APD. Kita pasti akan menyiapkan petugas KPU-nya untuk yang mengambil suara itu kita siapkan pakai hazmat segala, masuk ke zona merah soalnya. Karena kita warga Surabaya hampir 60% adalah warga Surabaya dan pasien kita rata-rata di atas 200 pasien sehari, itu bisa diambil di zona merah. Meski beresiko, KPU Kota Surabaya berharap dengan menerjunkan petugas ke rumah sakit dan pusat isolasi, sebagian besar suara warga Kota Surabaya dapat tersalurkan sehingga target partisipasi sebanyak 75% dapat tercapai. Meski sejumlah protokol dan persiapan telah dilakukan, Ketua Satgas COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Zubairi Jurban, memberikan arahan kepada KPU serta petugas TPS agar benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Petugas harus selalu waspada dan tegas. Seluruh petugas yang berada di TPS harus dalam keadaan sehat dan jika terdapat kerumunan, wajib dibubarkan. Segera membubarkan kegiatan kampanye yang mengumpulkan banyak orang. Harus segera dibubarkan. Kemudian KPU itu telah memutuskan beberapa hal yang penting, juga harus ditegakkan peraturannya, jangan sampai ada yang melanggar. Bergulir di tengah pandemi, gelar demokrasi di pilkada serentak membutuhkan komitmen berbagai pihak. Patuh protokol 3M wajib, baik untuk petugas dan juga pemilih. Jika seluruh pihak patuh dan peduli, maka potensi klaster pilkada pun dapat dihindari.